apa yang menginspirasi Anda membuka coffee shop ini? Jadi sebenarnya kalau coffee shop kita ini namanya Olin, sesuai dengan namanya. Olin itu adalah nama kakakku. Jadi kakakku itu mendiang sudah meninggal, dia punya cita-cita ingin punya kafe. Nah, karena terputus karena sudah almarhum, nah aku sebagai adiknya melanjutkan. Kenapa jadinya namanya itu Olin Coffee Madiun? Karena itu nama kakakku. Itu pertama. Terus pertanyaan kedua, apa konsep utama yang ingin ditawarkan kepada pelanggan? Nah, karena pada dasarnya aku dulu hidup di kota besar, terus aku merasakan betapa kesibuk banget di kota besar, makanya butuh yang namanya slow living atau rehat sejenak dari kesibukan. Nah, makanya konsep utama dari coffee shop kami yang ditawarkan ke pelanggan adalah slow living area. Kenapa slow living area? Jadi teman-teman di sini bisa lihat sendiri konsep kita itu tikeran, musik menyatu dengan alam, yang dimana di kota-kota besar atau kalau di kota Madiun itu mungkin tidak dapat. Nah, di sini pelanggan atau teman-teman semua bisa merasakan namanya slow living area. Kayak itu. Terus yang ketiga, menu apa yang paling diminati pelanggan? Kalau di sini berdasarkan pengalaman dan teman-teman yang pesen di sini, rata-rata yang dipesan itu minuman kopi, yaitu Olin Dolce Latte, dan kalau yang seger itu lebih ke Americano Martisa. Ya, jadi lebih ke rasa kopi, coklat, dan rasa fruity dari si martisanya. Oke, lanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menjalankan coffee shop ini? Tantangan yang terbesar adalah karena di Olin ini lokasinya agak jauh dari kota dan masuk ke kabupaten. Jadi untuk memperkenalkan Olin ini agak effortless lah. Nggak agak effort lah, karena memang kita jauh dari kota, dan di sini pun kalau kesini hanya untuk kesini. Ya. Jadi makanya dari itu kita mencari solusi atau brandingnya adalah slow living area, yang dimana kalau di kota teman-teman sekalian belum tentu bisa dapat suasana atau vibe slow living seperti ini. Jadi terus selanjutnya, bagaimana cara Anda menjaga kualitas produk dan pelayanan? Nah, karena memang di sini konsepnya adalah slow living area, ditambah subnya itu slow kitchen dan slow bar. Nah, dari slow-nya itu kita memang tidak menawarkan produk yang fast food atau yang cepat, tapi kita menawarkan produk-produk yang memang kita jaga kualitasnya, karena kita pun membuatnya dengan penuh cinta atau pelan-pelan kan memastikan kualitas produknya baik. Kita tidak menuntut banyak laku, cuma kita menuntut rasa yang kita buat itu tersampaikan ke customer gitu ya. Dan kita juga bukan tipe yang memang seatnya banyak, karena juga kita operasionalnya nggak sebegitu siap untuk melakukan produksi massal. Nah, dengan adanya menu yang kecil atau sedikit, namun dengan resep dan takaran yang presisi, semoga kualitas produk kami tetap terjaga. Itu. Terus strategi pemasaran apa yang paling efektif untuk bisnis ini? Nah, lebih ke media sosial, itu pasti sih. Untuk zaman sekarang ini media sosial itu penting. Jadi strateginya adalah banyakin postingan di IG dan TikTok aja. Tapi kita bukan tipe yang buat konten setiap hari, cuma kita buat konten per momen aja. Nah, yang momen-momen itu konten-konten yang sudah ada kita looping atau kita repost kembali di story, dan pastinya ada ads dan influencer seperti itu. Terus siapa target pasar utama coffee shop ini? Karena memang tempatnya lebih ke piknik dan bisa dibilang agak friendly untuk anak kecil, mungkin sini lebih besarnya itu adalah family dengan keluarga kecil 2 atau 3 anak, dan pastinya anak muda sih.
Kalau untuk target pasarnya mungkin kita lebih ke anak SMA sampai umur pekerja 35, dan umur 35 itu biasanya udah punya anak dua. Di target pasarnya itu apa faktor yang membuat coffee shop ini berbeda dari kompetitor? Ya itu dia yang tadi udah disinggungin, karena kita konsepnya lebih menjual tempat, yaitu namanya slow living area, di mana bisa tikeran, bisa pakai beanbag, bisa di taman. Jadi memang kita menjual lebih ke konsep yang berbeda, itu adalah yaitu kita bisa slow living di halaman-halaman di taman-taman olive seperti itu, dengan konsep beanbag dan tikar. Itu yang membedakan dari kompetitor yang lain. Terus apa harapan dan rencana pengembangan bisnis ini ke depannya? Kalau pengembangan bisnis ke depannya sebenarnya kami nothing tulus saja. Kita ngikutin flow teman-teman sekalian. Jadi kalau memang untuk kedepannya ini, karena kita udah slow living area dan slow kitchen, mungkin nanti kita lebih utamakan minuman-minuman yang memang slow bar, seperti ada VCD, ada kopi-kopi yang memang manual brew. Itu kita mau lebih di expert ke seperti itu untuk jangka kedepannya. Mudah-mudahan dengan lebih segmented, kita lebih ke slow bar dan nunjukin rasa-rasa beans yang eksotis ataupun yang eksperimental, itu bisa datang ke Olive. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya?